Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari kader Partai Umat yang melihat sosok Anies Baswedan layak jadi presiden. Ya, ini sesuai dilansir oleh konten Jatim. Layak jadi presiden, kader Partai Umat soal kualitas Anies belum ada tandingan. Ya, ini menarik karena sudah bermunculan ya dukungan yang kuat dari berbagai elemen ya, termasuk juga elemen partai politik yang sudah firm dalam koalisi perubahan, termasuk juga grassroots, termasuk juga partai baru ya besutan Amin Rais, yaitu Partai Umat yang sudah mendeklarasikan ataupun ada dukungan kuat ya penuh kepada Anies Baswedan ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai dilansir oleh konten Jatim Jakarta. Kader Partai Umat Helmi Felis mendukung Anies Baswedan untuk bertarung di kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Ia menyebut soal kualitas belum ada yang bisa mengalahkan bakal calon presiden usungan Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat tersebut. Soal kualitas, Anies Baswedan belum ada tandingan. Soal kepemimpinan, cuma Anies yang terlihat pantas menjadi RI 1, ujar Helmi Felis di akun Twitter miliknya Minggu. Bukan hanya soal kepemimpinan Anies Baswedan yang diacungi jempol Helmi Felis, namun juga soal diplomasinya dengan negara sahabat. Hal itu terbukti beberapa kali kunjungan yang dilakukan Anies Baswedan ke luar negeri sebagai pembicara atau menjadi tamu penting. Soal diplomasi, Anies Baswedan kelas dunia, lanjutnya. Dikatakan Helmi Felis ada banyak cendekia dari berbagai latar mendukung ex-gubernur DKI Jakarta tersebut. Wajar Anies Baswedan harapan Indonesia, harapan petani, buruh, ya, rakyat jelata tukasnya ya. Ya sobat sekalian, itu ya pernyataan tegas dari Partai Umat, kadernya yaitu Helmi Felis yang melihat salah satu yang saat ini yang cocok untuk memimpin R1 yaitu Anies Baswedan ya. Dan ini berdasarkan fakta realitas yang ada ya, dari segi kualitas ya. Kemudian juga belum ada tandingan untuk Anies Baswedan. Dan saat ini kita juga melihat gitu ya, dari segi background pendidikan saja kita ketahui S2, S3 Anies spend much time ya in US ya, menghabiskan waktu S2 dan S3 di Amerika Serikat ya. S3 nya mengambil politik, dan tidak selesai dari situ, Anies juga mempunyai sudah malang melintang dalam forum internasional. Nah ini sangat penting ya sobat sekalian, meskipun saat dalam kapasitas sebagai presiden nanti yang menjadi prioritas utama adalah bagaimana ya mengurusi rakyat ya, yang saat ini dalam aspek kehidupan di dalam negeri, tetapi di luar negeri juga penting gitu ya, untuk menjalin komunikasi global dan agar tidak kuin-kuin banget ya. Nah itu yang sudah saat ini ya, partai politik yang sudah mendapatkan kotel efek sudah terlihat jelas ya. Beberapa waktu lalu ketika ada survei Litbang Kompas ya, Nasdem sudah mendapatkan apa yang disebut kotel efek gitu ya, efek ekor jas atau efek elektoral Anies ya. Dalam survei tersebut karena kalau survei ini kita harus berpikir apakah survei itu sifatnya kredibel ya, lembaga survei kredibel, atau ada unsur sebagai campaign manager. Makanya dari awal beberapa lembaga survei itu memang harusnya ya mencantumkan asal dananya gitu ya, supaya tahu ya kita tidak menduga-duga terhadap preferensi baca pres yang dimenangkan ini ya, karena ada anggaran dana yang dibayarkan. Nah kemarin memang survei Litbang Kompas memberikan efek elektoral itu kepada Nasdem ya. Ini juga yang di luar info yang benar-benar mencengangkan gitu ya. Dan nilai elektabilitas Nasdem naik dari 4% menjadi 7%. Nah kemudian untuk anggota partai koalisi yang lain yaitu Demokrat dan PKS justru turun gitu ya. Jadi suara Demokrat dan PKS kelihatannya ya
berpindah ke Nasdem, ya. Dan ini memang kalau kita melihat secara rasional memang wajar gitu ya. Sedari awal Nasdem itu ya sudah sedari awal ya mendeklarasikan Anies. Jadi meskipun ya kita ketahui Anies itu bukan kader Nasdem, tetapi sosok Anies itu dengan peran Nasdem yang selalu menghantarkan Anies dalam safari politik ya, itu bisa menggambarkan gitu ya, Nasdem itu kurang lebih satu frekuensi ya, satu bagian dari Anies. Nah, tentu saja hasil Litbang Kompas yang beberapa waktu yang lalu ya pasti akan dijadikan pelajaran untuk anggota partai koalisi yang lain, yaitu Demokrat dan PKS ya, dengan melakukan minimal hal yang sama seperti yang dilakukan Nasdem ya, menyertai Anies dalam safari politik ya. Kemudian juga termasuk juga bagaimana intensitas dari Demokrat, yaitu ketua umumnya AHY yang ya kelihatannya sangat menemukan chemistry ya bersama dengan Anies dan AHY, tentu saja dengan intensitas ya ketemuan yang sering ini akan memberikan sinyal bahwasanya yang akan digandeng Anies sebagai bacawa pres itu AHY gitu ya. Karena itu juga masuk kriteria apa yang disampaikan oleh Anies ya, diantaranya adalah tentu saja membangun koalisi, ya, memperkuat koalisi dan dapat mempunyai kapasitas kemenangan dan mempunyai chemistry yang kuat ya. Nah, saat ini yang sudah dibangun oleh Anies ya untuk mencari siapa penampilnya, yaitu AHY. Tapi kembali lagi apa yang juga sudah disampaikan dalam piagam Koalisi Perubahan, bahwasanya calon wakil presiden yang akan digandeng oleh Anies itu berdasarkan keputusan Anies sendiri gitu ya. Tentu saja tidak keluar dari pakem yang diinginkan oleh Koalisi Perubahan, yaitu membawa ya perubahan dan perbaikan gitu ya. Nah, kita ketahui ya tidak selesai dari situ, manuver Anies ternyata sangat dinamis gitu ya, tidak hanya di lokal dalam negeri, tapi dengan pengalaman di lingkungan internasional, Anies ya merajai dan juga melebihi daripada calon-calon yang lain gitu ya. Nah, kita ketahui calon yang mempunyai kapasitas untuk bersaing ke depan ya kurang lebih cuma 3 gitu ya, yang sering disebutkan oleh lembaga survei, yaitu Prabowo dan Ganjar ya. Dan Anies ya dengan pengalamannya 6 tahun di Amerika ya, S2, S3 di Amerika, dan aktif dalam forum internasional, dan beberapa waktu yang lalu yang sebenarnya sudah sering dilakukan adalah sebagai tamu gitu ya, tamu untuk acara internasional ya. Ya, kemarin juga sempat menjadi tamu pembicara di NTU ya, Singapura, dan juga sempat menjadi orang kehormatan di Oxford ya, universitas tertua di Inggris ya. Jadi ini akan tentu saja akan menjadi modal bagi Anies ya, dan dengan kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni akan menjadikan orang ya dalam kancah internasional itu preferensinya ke Anies gitu ya. Ya. Ini juga yang disampaikan oleh Helmi Felis. Ya, ini juga yang disampaikan oleh Helmi Felis, Pak, terkait masalah kualitas ya. Anies belum ada tandingan ya, di antaranya tadi ya, soal kepemimpinan, soal persepsi yang akan membawa perubahan. Nah, ini juga tentu saja akan dikawal bareng-bareng oleh rakyat. Nah, saat ini dengan melihat kinerja pemerintahan Presiden Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin yang merosot gitu ya dalam kinerjanya ya, dalam segala aspek, terutama yang paling urgent yang beberapa waktu lalu membuat heboh adalah turunnya IPK Indonesia ya. Indeks persepsi korupsi kita turun drastis dan ini terendah sejak reformasi, yaitu 34, yang sebelumnya 40, kemudian 38, sekarang 34 gitu ya.
Dan tentu saja ini kalau kita melihat ekspresi dan respon dari presiden justru biasa-biasa saja ya, padahal harusnya malu dengan nilai indeks persepsi korupsi kita yang dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa lebih ini ya, kalau tidak ada hati-hati ya, maka akan bisa terjerumus dalam kondisi ya sebagai negara terkorup gitu ya, dan bisa dideteksi gitu ya, bahwasanya seakan-akan KKN pada pemerintah Presiden Jokowi itu tidak malah ada perbaikan ya, justru terkesan ada pembiaran gitu ya. Itu yang saat ini ya terjadi ya, bongkar kasus terkait skandal yang ada di Dirjen Pajak ya, termasuk juga Kemenq, nilainya fantastis ya. Jadi ada ugal-ugalan yang PPPU ya, tindak pidana pencucian uang yang terjadi secara massal ya, dan itu melibatkan ratusan pegawai gitu ya. Bayangkan ya. Jadi ini ya patut diduga efek gunung es ya, suatu hal yang terjadi sudah lama ya, dan kita juga tidak habis pikir ya dalam masa pemerintah kepemimpinan Sri Mulyani sudah 15 tahun ya, ternyata ya tidak ada perbaikan ya dalam soal kinerja pegawai di Kementerian Keuangan gitu ya, termasuk di bawahnya itu Dirjen Pajak ya, entah dan kasus awalnya ini ya kita ketahui ini karena ketidaksengajaan dibongkar ya terkait kasus Rafael Alun Trisambodo, yaitu terkait kasus ya hartanya yang 56 M ya, yang ternyata setelah dibongkar ternyata bisa diprediksi harta eselon 3 yaitu Rafael Alun Trisambodo itu diprediksi punya safe deposit box yang nilainya 37 M ya, tidak ada kertas rupiahnya di situ ya, kemudian juga aset yang melimpah di berbagai wilayah, entah itu tanah, rumah, termasuk juga kendaraan mewah ya, yang KPK itu ya kadang dalam tanda kutip dikelabui ya, misalnya Rubicon yang dimiliki itu ya sempat ya dikelabui ya, atas namakan orang lain dan lain sebagainya, dan itu menjadi hal biasa ya, dan itu semuanya terjadi karena tidak sengaja gitu ya. Bagaimana kalau hal tersebut ya, kasus Rafael itu tidak dibuka karena tidak sengaja, maka kejahatan yang namanya KKN itu akan berlangsung terus menerus gitu ya. Nah, ini akan segala bentuk penurunan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi ya, termasuk di bawahnya institusi yang dipimpin oleh Kemenq yaitu Sri Mulyani ya, harus bisa tanggung jawab gitu ya, dan tanggung jawab yang untuk sebagai etika moral ya harusnya mundur gitu ya. Jadi prosesi kemarin ketika melakukan konferensi pers ya, klarifikasi ya, dan mendatangi Mahfud MD ya, itu belum cukup ya, bukan menjadi jaminan bahwasanya Sri Mulyani itu bisa lepas gitu ya, hanya melakukan klarifikasi. Harusnya secara etik ya, setelah memimpin 15 tahun ya, apalagi setelah itu terbongkar kasus skandal yang luar biasa ya, harusnya mundur gitu ya, harusnya mundur ya, karena kita ketahui ya di tengah kondisi sekarang yang susah ya, pejabatnya malah pamer harta gitu ya, dan hartanya juga nggak kaleng-kaleng, miliaran gitu ya, dan ini mengejala di hampir jumlah pegawai Kemenq yang kemarin diketemukan sampai ratusan ya, bahkan kalau ini menjadi fenomena gunung es bisa ribuan gitu ya. Makanya kita juga menyayangkan dengan adanya kinerja Presiden Jokowi yang makin turun, katarsis dari rakyat saja, dukungan ya kepada Anies itu akan semakin memuncak lagi gitu ya, elektabilitas akan naik lagi gitu ya, seiring dengan keinginan dari rakyat yang menginginkan perubahan ya. Nah perubahan ini tentu saja
perlu dikawal, karena kalau perubahan dan perbaikan yang sudah diinginkan oleh rakyat, diekspektasi oleh rakyat ini tidak terwujud, kondisinya sama saja, maka tentu saja perlu juga dikritik ya. Jadi kualitas itu memang mumpuni, tetapi kita belum melihat gitu ya, ketika Anies itu yang sudah nanti akan menjabat, yang harus kita kawal ya, dan masuk juga kita kritik ya. Kalau tidak ada perbaikan terkait ya pemberantasan KKN ini, maka semua sia-sia saja. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.